Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat nostalgia Bapak Ibu Opa Oma Om Tante dimanapun Anda berada. Ini dia kembali kami hadirkan dialog kesehatan yang sudah kami siapkan untuk menemani Anda semua yang tentunya tertarik pada dunia kesehatan. Nah, ini ada satu topik yang kami angkat dari sebuah headline Detik, yaitu dunia menghadapi ancaman kebal antibiotik dan puluhan juta orang juga terancam meninggal karena itu. Nah, apa sebenarnya yang terjadi ini Bapak Ibu ya? Kita akan bahas dalam dialog ini. Saya bersama Dr. Endang MSc Herbal di sini ya. Dokter juga membaca ya headline berita yang cukup mengagetkan ini ya. Kebal antibiotik ya. Nah, bahkan jutaan orangnya terancam meninggal. Wah, ini tentunya seram sekali ya. Ini jadi mirip kayak kemarin pas COVID kemarin ya. Baik, Anda yang lagi menyimak dialog ini juga nanti boleh tulis di kolom komentar ya kalau ada yang mau ikutan komentar. Kami juga sekaligus dalam dialog ini menyapa sahabat-sahabat kami, Bapak Ibu, Opa Oma, Om Tante, pendengar radio ini yang Anda ada di komunitas Glamour, komunitas 50 plus maupun komunitas lainnya yang menyimak dialog kita, kawan-kawan dari JB Group, kemudian BSK Group dan juga teman-teman dari Lampung ya, GSP, dari Kalimantan, dari Pontianak, dari Bengkulu dan semua wilayah Indonesia lainnya. Baik, ini Bung Pade, kita tengah seriusi satu fenomena yang lagi disorti salah satu media itu mengenai kebal antibiotik. Ini apa sebenarnya yang terjadi ini Bung Pande? Ya, jadi berdasarkan data ya, ini kalau mudah-mudahan tidak salah nanti kalau ada ini dikoreksi gitu ya. Wah, berdasarkan data yang didapatkan ya, ternyata kematian akibat masalah antibiotik ya di Indonesia itu cukup tinggi. Dan ini laporan dari kalau nggak salah dari Kementerian Kesehatan ya. Ini yang menyampaikan bahwa lebih dari 130.000 ya penduduk Indonesia itu meninggal akibat masalah dari yang dipicu dari antibiotik. Nah, ditengarai karena bisa jadi karena apakah karena penggunaan dan sebagainya. Makanya mungkin nanti karena di sini ada Dokter Endang juga bisa kita minta penjelasannya. Kenapa sih gitu ya antibiotik itu bisa sampai berdampak seperti itu dan penyebabnya apa? Karena apa? Karena biasanya kan antibiotik ini diresepkan oleh dokter. Walaupun mungkin ada orang-orang tertentu yang mungkin sok tahu tanda kutip gitu ya konsumsi antibiotik secara ilegal ataupun tidak berdasarkan petunjuk dari dokter. Atau bahkan memang karena ada juga ya apakah karena keterbatasan dari pengetahuan atau mungkin dia merasa malas gitu. Ada orang-orang yang juga bahkan mungkin di keluarga kita gitu ya, ketika kita misalnya ada anggota keluarga yang berobat, ini pengalaman gitu ya. Ketika misalnya si yang sakit ini harus diresepkan antibiotik, kan itu biasanya dokternya suka menyampaikan ini harus diminum habis. Tapi karena si pasien ini misalnya harus antibiotik 5 hari, dia 3 hari udah merasa sembuh, nggak diminum. Nah, ini seringkali juga kejadian gitu. Nah, apakah ini juga menjadi penyebab dari krisis antibiotik tadi? Ini perlu penjelasan. Intinya adalah bagaimana kita mencoba memberikan edukasi terutama kepada para pendengar kita supaya berhati-hati terhadap antibiotik. Apalagi sekarang berdasarkan dari laporan yang yang disampaikan tadi jumlah angka kematiannya tidak sedikit. Baik, kita tanya ke Dokter Endang ini apa sebenarnya yang terjadi sesungguhnya ini, Dok? Ini katanya jadi kebal antibiotik, jutaan orang terancam meninggal ini. Iya, sebetulnya ini sih terjadinya sudah sejak lama, tapi memang tidak Expose. iya tidak diekspos, tidak sampai diteliti sampai sejauh ini gitu. Sebetulnya sih sudah berjalan lama, di mana banyak orang yang salah satunya yang tadi Pak Pandi bilang, di mana dia penggunaan antibiotik yang
belum waktunya dihabiskan, harusnya kan dihabiskan tuh antibiotik, dia 3 hari udah sembuh, dia minum antibiotik terus dia berhenti. Kenapa dia berhenti? Dia merasa enak. Secara fisik dia merasa enak, tetapi secara bakterinya belum mati, masih kelenger. Jadi pada saat 2 hari atau 3 hari kemudian pasien panas lagi badannya, bakterinya berkembang biak lagi karena belum mati. Merasa nyaman sebentar, belum mati, dia berhentiin, ya udah berkembang biak. Akhirnya nanti kalau dikasih antibiotik yang sama lagi, tubuh udah nggak mau terima. Karena apa? Aku udah kenal kamu, udah bisa aku ngadepin kamu. Bisa begitu ya bakteri Iya. tadi itu ya? Bisa. Bisa belajar Iya. tentang Iya. lawan ya. Wah, pinter ya. Aku udah tahu kamu, jadi aku males sama kamu. Aku lawan aja gitu. Jadi akhirnya dengan antibiotik itu dia sudah kebal. Karena sekarang misalnya contoh yang paling umum adalah sekarang kalau untuk anak-anak mungkin amoxicillin masih masih bisa karena mereka belum kenal antibiotik. Tapi kalau untuk orang dewasa penggunaan amoxicillin itu udah seperti biasa dan mereka yang kadang-kadang membeli sendiri tanpa pengetahuan apakah penyakitnya itu sesuai dengan antibiotik, karena antibiotik amoxicillin ini gunanya untuk A, B, C, D, E, F, G penyakitnya. Antibiotik thiamphenicol gunanya untuk penyakit A, B, C, D, E. Tapi karena biasa beli amoxicillin misalnya, orang itu selalu beli itu lagi, akhirnya lama-lama dia sudah sangat kebal. Jadi dia mengobati dirinya sendiri dengan antibiotik yang biasa dia minum. Ya pasti nggak pernah akan sembuh. Akhirnya dia makin lama makin berkembang, kemudian dimasukin antibiotik lagi yang satunya, misalnya dicoba lagi seperti itu, ternyata juga dia kenal minumnya sama, karena pola minum juga nggak benar. Oh udah enakan dia berhenti lagi. Akhirnya dia antibiotik dengan yang thiamphenicol misalnya dia udah kenal, dia nggak mau lagi, jadi kebal lagi. Akhirnya seluruh bakteri, seluruh antibiotik nggak bisa masuk ke dalam tubuhnya, terus dia pakai apa? Ya kan? Nggak bisa mematikan bakteri, nggak bisa mematikan virus, nggak bisa mematikan kuman-kuman yang lain. Ya otomatis nggak ada yang bisa bekerja antibiotik di dalam tubuhnya. Makanya kita harus ke dokter agar tahu sesuai dengan bakteri apa, kuman apa, virus apa, jadi sesuai dengan obatnya sehingga kita bisa sembuh dengan sesuai pengobatan dan tidak berhenti semaunya karena dia pikir udah enakan dia berhenti. Belinya juga sekarang peredaran obat-obatan itu antibiotik sangat mudah sekali, tanpa resep dia bisa beli sehingga mereka menjadi dokter sendiri. Makanya saya sepi pasien, curhat ya. Pasiennya pada pintar semua sekarang. Pada pintar, soalnya membeli sendiri. Tetapi disinilah kita sebagai, kenapa kita harus takut? Kita kan orang Indonesia sangat ketergantungan sekali dengan obat-obat kimia yang ada di luar. Walaupun dibuat di Indonesia, tapi tetap aja bahan bakunya adalah dari luar. Dan orang Indonesia kenapa harus ketakutan gitu loh? Setelah saya belajar herbal, harusnya kita menjadi tuan rumah sendiri. Seperti di India itu sekarang antibiotik udah mulai jarang beredar di negara India. Pakai apa mereka? Pakai herbal. Sudah mulai. Iya, makanya. Apa yang dimakan kalau di sana? Macam-macam sama kita, hampir sama, tapi banyakan kita. Tapi semua yang ada di sana dia coba untuk menjadi pengobatan gitu loh. Jadi otomatis dia nggak akan takut kalau misalnya antibiotik ini sudah semuanya udah kebal nih sama orang Indonesia, ditarik nggak apa-apa. Orang kita sehat kok gitu, kita tuh aman-aman aja, nggak perlu antibiotik yang penting sekali, mungkin cuma beberapa item yang penting. Sekarang kan di Indonesia antibiotik bisa ribuan mungkin ya jenisnya gitu loh, yang lama-lama semuanya kebal sama tubuh kita. Ayo kita mulai dengan minum antibiotik yang tertib dan ke dokter sesuai dengan aturan, kemudian pola hidup yang sehat, kemudian juga kita harus memulai dengan menggunakan herbal supaya kita nggak ketakutan kalau antibiotik atau obat-obat kimia akan diambil alih oleh negara asing. Kenapa kita takut? Siapa takut gitu loh. Tadi dokter sempat menyinggung antibiotik alami. Kalau di kita apa yang bisa kita manfaatkan dokter sebagai antibiotik yang sifatnya herbal atau alami ini yang bisa kita tuh gunakan? Sebetulnya hampir semuanya bersifat sebagai antibiotik secara alami tanaman kita. Tapi kan bekerjanya bukan sebagai antibiotik, dia memperbaiki
dia tidak mematikan secara langsung bakteri, kuman atau virus. Karena herbal itu bukan mematikan, tetapi dia memperbaiki sel, memperbaiki bentuk sel yang rusak menjadi sehat lagi. Sel yang rusak itu dirusak oleh siapa? Oleh bakteri. Bakterinya ternyata udah nggak kuat lagi, nggak mempan lagi sama antibiotik. Sedangkan herbal bukan sebagai antibiotik murni, dia membantu pembentukan sel yang tadinya udah rusak tuh jadi sehat lagi. Ini saya kasih vitamin kamu, gitulah istilahnya. Jadi yang bakterinya itu, selnya itu kita kasih vitamin supaya bakterinya nggak berani berkembang biak. Karena kita sehat, bakterinya atau virusnya nggak mau berkembang biak di situ. Jadi otomatis dia pergi sendiri karena gerah adanya sel yang sehat di dalam tubuh kita. Oke ya. Beruntung ya Indonesia punya banyak tanaman-tanaman di sini hidup semua ya Pak Bu ya. Ada jahe, ada temulawak, ada daun kelor ya, ada apa lagi? Sambiloto, brotoal, ya. serai, siri, kan yang ada di rumah kita. Ada semua di Indonesia Pak Bu. Coba kalau di Padang Pasir nggak ada ya, misalnya tadi ya. Coba Bung Pande mau nyari jahe di mana coba Bu ya? Atau di Mesir tinggal ya Bung Pande. Susah kan nyari sambiloto gitu kan. Di Indonesia banyak Pak Bu ya. Jadi yang bisa kita gunakan sebagai antibiotik alaminya ya. Jadi ini adalah satu isu yang sangat sekarang lagi ramai dicermati oleh masyarakat ya, bahwa fenomena kebal antibiotik ini tengah terjadi bukan hanya di Indonesia kayaknya, di banyak negara sebenarnya. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Ya, jadi memang penggunaan antibiotik ini tidak hanya bermasalah di kita tapi di seluruh dunia. Seluruh dunia ya. Yang kekhawatiran di mana sekarang ini kan kita begitu gampang konsumsi antibiotik dengan berbagai alasan. Nah, berdasarkan di pengalaman dari para pihak medis di Indonesia, paling tidak ada 3 hal kenapa antibiotik itu akhirnya diberikan. Yang pertama, mungkin Bung Hasan juga pasti pernah melakukan. Kadang kita berobat kalau nggak dikasih antibiotik rasanya nggak plong. Harus dikasih antibiotik dok. Padahal dokternya sebenarnya nggak ada indikasi ke sana gitu. Yang kedua, seringkali meski dokter sudah menyarankan antibiotik, seringkali diminta yang lebih kuat supaya lebih cepat sembuh. Ya. Nah, yang ketiga, ini juga hal yang konyol tadi yang saya sampaikan di awal. Dokter sudah menyampaikan ini antibiotik harus dihabiskan. Tapi kadang kita lengah, bahkan merasa udah sembuh, nggak usah dihabiskan. Padahal itu ada aturannya. Saya dulu begitu. Jadi kalau udah agak sehatan kadang masih sisa 4 biji nggak saya habiskan. Nah, itu dia gitu. Artinya padahal dokter sendiri udah ngingatin. Khusus yang obat ini biasanya ditandain loh itu, suka ditulis habiskan. Tapi kadang kita enggak, merasa jagoan. Wah, udah sembuh kok. Karena kita merasa gini Bung, kita udah sehat ini yang ngapain lagi dimakan gitu, obat, padahal untuk golongan-golongan antibiotik itu harus dihabiskan ya. Nah, itu yang dikhawatirkan itu sehingga kuman-kuman tertentu itu akan resisten. Jadi dikasih antibiotik yang sama dengan keluhan yang sama udah nggak mempan. Jadi kasih antibiotik yang lain lagi. Akhirnya nanti akan naik lagi ya. Sampai kepada titik di mana nanti sudah nggak ada lagi antibiotik yang bisa digunakan untuk penyakit itu. Karena dia udah resisten. Sementara penemuan antibiotik itu kan nggak gampang. Betul. Lama. Butuh waktu panjang gitu. Ditambah lagi sekarang konon banyak perusahaan farmasi sudah mulai males Bung ya mengembangkan antibiotik yang baru ya. Karena tadi penelitiannya lama, investasinya besar, sementara balik modalnya tuh lama banget dan harga jualnya murah gitu ya. Jadi banyak farmasi yang nggak mau meneliti ke arah antibiotik tadi. Makanya ini menjadi isu global perlu solusi. Solusinya mungkin yang pertama mempersiapkan penelitian, tapi kan itu panjang. Nah, yang menurut saya yang kedua lagi-lagi memang masyarakat harus sadar. Tidak asal konsumsi, apalagi yang konsumsi beli sendiri. Kan ada juga yang seperti itu.
Ya, Saya dulu begitu Bung, beli sendiri Bung. oh saya Jadi kalau saya berobat ke dokter Endang ngasihnya ini kok, udah aman aja, beli nggak lagi usah ke aja. dokter Endang, mahal Bung. Ya Kan kan kalau ke seringkali dokter kan seperti gitu, Bung. itu, Iya. gitu. Udah kemarin pakai yang obat yang kemarin dokter kasih aja lah, Betul. cocok kayaknya sembuh. Padahal dah. mungkin kan Lanjut aja ketika obat itu. kita mengalami sakit yang sama ada faktor yang lain. Mungkin kita merasa parah misalnya karena kita kecapean. Padahal sebenarnya tidak, kalau dilihat dari penyakitnya nggak perlu dikasih antibiotik, tapi kita konsumsi antibiotik. Parahnya kita bikin resep sendiri. Wah, minum 3 kali sehari. Ya kan, ya bahaya gitu. Baik, nanti kita akan bahas ya Bapak Bu ya mengenai fenomena kebal antibiotik ini yang tengah melanda berbagai masyarakat dunia setelah yang satu ini. Tiap hari banting tulang, kerja terus lupa pulang, stamina tubuh berkurang, minum Bio7 lelah pun menghilang. Bila cuaca tidak mendukung, penyakit mudah berkunjung, tubuh dan virus bertarung. Bio7 hadir jadi pelindung. Bio7 minuman Nusantara, racikan rempah-rempah Indonesia, obat yang telah digunakan sejak lama, terkandung banyak khasiat di dalamnya. Tak hanya untuk pencegahan, namun bisa sembuhkan berbagai penyakit. Tunggu apa lagi, langsung beli Bio7, produk paling terlejit. Kelelahan ya? Menyedihkan. Ingin meningkatkan stamina untuk metabolisme tubuh? Minum Bio7 secara teratur, karena Bio7 terbuat dari bahan-bahan alami yang dapat meningkatkan metabolisme dalam tubuh. Eits, modal dikit. Langsung beli di akun resmi Bio7. Bio7, 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 Bio7. Lanjut lagi, masih bersama Radio Lansia Bapak Ibu ya. Jadi dia kita tengah membahas hari ini satu topik mengenai fenomena kebal antibiotik ya yang tengah banyak disoroti oleh media yang tentunya membetot perhatian kita semua terhadap fenomena kebal antibiotik ini. Jadi ini kebal antibiotik ini dokter, jadi kita diberikan antibiotik tuh nggak ngefek ya ke tubuh Nggak kita ya. efek. Oke ya, jadi Contohnya seperti contoh. apa? Nah, Kalau Pak Hasan, ya, ganteng. enggak. Bukan ya. Kalau Apa-apa Pak deh. Hasan dipukul Ya. sama ayahnya, kalau dimarahin dipukul sekali, ngerasain nangis kan. Ya. Pukul yang Sakit, kedua udah ya. tahu, Betul. kebal. Ngapain? Atau yang ketiga bisa Tiga, ngelak bahkan. Iya, sama aja nggak sakit. Lama-lama kebal. Nah, itu yang terjadi Nah, dengan sama. fenomena kebal Karena udah antibiotik ini kenal, tadi ya. dia udah kenal dengan Baik. antibiotik yang itu, sehingga nggak tuntas kalau kita bilang, nggak tuntas mengobati, sehingga bakterinya itu semaput, dia bangun lagi. Dan disitulah peran-peran kita menjaga kesehatan tubuh kita supaya jangan sampai bakterinya terus berkembang biak dalam tubuh kita, ya kita perbaikin. Kenapa kita takut dengan antibiotik yang Makin kebal tadi. makin kebal tubuh kita? Ya kita harus belajar untuk memperhatikan cara minumnya, durasinya. Kadang-kadang 3 kali dibikin 2 kali, maunya dewek gitu kan, nggak tahu sakitnya apa, minum antibiotik yang sama. Nah kita betulin dari dalam ya, makanya tubuh kita sehat dengan jamu-jamu di mana dia membantu memperbaiki sel sehingga nggak ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu kan lebih aman. Jadi kita support di sini, kita punya jamu, kita punya tanam-tanaman herbal yang dari zaman nenek moyang kita tuh sudah ada. Kenapa nggak kita gunain gitu loh? Jadi kita nggak sampai sakit yang serius gitu loh. Itu aja. Saran dokter herbal yang bagus buat arah-arah antibiotik ya tadi untuk kalau ya udah di resepin sama dokter amoxicillin atau amoxan yang lain tuh nggak ngefek, bisa kita barengi dengan herbal tadi nih dok ya. Boleh, Contohnya herbal apa kayak apa saja, ya? Misalnya apa tadi aja sih, jahe, boleh kulit ya. manggis, Kulit boleh jinten hitam, boleh bawang putih, boleh temulawak, boleh jahe. Diminum seperti biasa kan, biasanya kalau antibiotik kan minumnya 3 hari
selesai. Kita herbal nggak bisa ya, harus jadi minuman harian. Menjadi minuman harian sehingga membuat kita menjadi terus-terusan terjaga, liver kita terjaga, kemudian ginjal kita terjaga, jantung kita terjaga, paru-paru kita terjaga. Kalau kita terjaga semua, pasti kan nggak mau masuk ke dalam tubuh kita, karena sel kita kalau kita bilang pintunya rapat, nggak ada yang bisa masuk ke dalam situ. Dan ini penting buat kita, karena kita banyak jamu di Indonesia kok takut gitu loh. Ya kita memang takut kalau kita sudah sakit. Kalau udah sakit perlu antibiotik yang pengobatannya dosisnya cukup tinggi, gitu kan nggak bisa dilakukan oleh herbal gitu, karena memang dia habis operasi dia harus ada antibiotik supaya menjaga bakteri nggak bisa masuk. Dan itu kerja kita mendampingi. Dengan herbal-herbalan tadi ya. ya. Dengan herbal-herbal. Jadi kita kalaupun ditarik antibiotik kita nggak usah takut. Pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat, olahraga, ada jamu beserta kita. Baik ya. Tadi Bung Made kalau kata dokter ya harus meminum jamu ya. Dan ini masalahnya Bung ya, minum jamu sih oke. Harus nyediainnya tiap hari dalam jangka panjang, ini kan repot Bung. Ya kan sebenarnya sekarang ini kita sudah lebih sudah lebih dimanjakan sebenarnya dibandingkan dengan nenek moyang kita yang ketika dia harus konsumsi jamu harus menyiapkan dari nol, harus mencari dulu bahannya, harus merebus dan ditunggu untuk diminum. Kalau sekarang kan enggak. Kemajuan teknologi, kemajuan dari industri ya, ini semua udah dipermudah. Mudah ya. Iya Pakai mudah. apa, Bung? Iya sekarang misalnya gini, untuk mendapatkan tadi bahan-bahan khasiat dari bahan-bahan yang disampaikan Dr. Endang tadi kan sebenarnya kita nggak perlu nyari satu persatu. Kemajuan teknologi sudah membuat kita dengan gampang, misalnya ada Bio7. Itu kan isinya juga apa yang disampaikan Dr. Endang, ada kulit manggis, ada di situ temulawak, bawang putih, jinten hitam, semua ada di situ. Jadi tinggal kita ya konsumsi secara rutin tadi. Berapa banyak tuh kalau minum? Nah kalau Bio7 ini kan bentuknya dia dari fermentasi ya. Minumnya kalau misalnya untuk minum rutin itu paling 2-3 kali sehari 15 tetes. 15. Oh cukup. Cukup Hanya 15 tetes. saja ya? Tapi yang penting sebenarnya tadi bahwa kita harus konsumsi secara konsisten rutin. Ya. Jadi nggak bisa seperti misalnya obat dokter diminum hanya untuk 3 hari, nggak bisa. Ini diperlukan secara terus menerus. Karena apa? Karena memang tubuh kita itu membutuhkan perlindungan itu 24 jam. Tidak hanya 3 hari tapi sepanjang hari. Ya. Dan Gitu. tadi untungnya ada yang versi praktisnya ya. Ya ada Sekarang ini dengan kemajuan versi zaman tadi ya. praktisnya Iya. dan satu sisi dia ramah dengan tubuh kita. Ya. Beda dengan misalnya obat-obatan kimia yang tidak sembarangan untuk dikonsumsi dalam jangka panjang. Tapi kalau herbal ini dia lebih aman ya untuk tubuh kita ya, sama seperti ketika kita makan ya, dari dulu kita makan sampai sekarang selama kita makannya sesuai porsinya, tidak berlebihan, tubuh kita nggak ada masalah apa-apa, justru sehat. Sama seperti kalau kita konsumsi Bio7 juga akan mengalami hal yang sama. Ya, tidak akan memberikan dampak yang negatif, justru dia memberikan manfaat untuk kesehatan ya, dengan tadi cara dikonsumsi secara rutin sesuai dengan dosis yang disarankan. Oke, jadi itu tadi ya Bapak Bu ya, jadikan ini bisa jadi pilihan Anda Pak Bu ya, jamu tetes Bio7 tadi sebagai salah satu alternatif ya buat antibiotik secara ilmiah, secara alamiah. Ya. Tadi ya sudah ada jamu produk herbal tetes bernama Bio7 atau Bio7 tadi Pak Bu ya, yang bisa Anda gunakan untuk mendampingi pengobatan hari-hari kita ya. Dan ini mengenai kebal antibiotik ini Pak Bu ya, seperti diketahui bahwa temuan antibiotik ini menjadi salah satu terobosan medis sebenarnya ya, yang terbesar di abad 20 ini. Sebelum ada antibiotik Pak Bu ya, kejadian risiko orang melahirkan ya, persalinan Bu. Ya. Kemudian infeksi-infeksi saluran kemih ya, luka-luka kecil itu ya, zaman dulu tuh berujung kematian Bu. Ya. Jadi kalau zaman dulu nggak bisa luka dikit ya, kena towel dikit set itu bisa mati Bung. Bung Made ke hutan gitu ya, kena tanaman Kena tusik dikit, duri. kena duri dikit itu kalau Bahaya, infeksi ya. lewat itu Bung ya. Iya. Nah untungnya ada antibiotik temuan ini tadi yang
menyelamatkan kita dari kematian tadi. Ya kira-kira gitu ya dok ya, ceritain dokternya. Ini pelajaran dokternya waktu masuk fakultas kedokteran semester 2 nih Bu sebenarnya. SMA juga udah diajarin ya kalau nggak salah ya. Jadi Iya. tadi Nah ya. sayangnya sekarang itu kita ulangi lagi. Gitu ya. Udah diberikan temuan seperti itu kita sepelekan. Ya dengan cara konsumsinya justru terlalu nggak sehat. Ya dikit-dikit antibiotik, dikit-dikit antibiotik. Akhirnya apa? Akhirnya resisten. Jadi si kuman si bakterinya udah nggak. Ini saya mah udah kenal ini Jadi mah. kita kehilangan apa ya antibiotiknya ya. Betul. Tadi Kehilangan manfaatnya. Jadi udah nggak ampuh lagi. Baik. Gitu. Makanya sekarang suka kalau Bapak Ibu ya biasanya kalau yang flu ya batuk, pilek, biasa kalau ke dokter ya udah pilek kok nggak sembuh-sembuh ya dok ya. Ya suka keluhannya dok kayak kemarin ya ada kawan-kawan naik ya sekaligus 2 gitu ya. Aku pilek udah seminggu ini kok nggak sembuh-sembuh. Iya. Ini aku juga dok ini. Nah ini apakah ini gara-gara fenomena kebal antibiotik tadi atau Bisa bagaimana aja, dok? salah satunya memang Tuh, sekarang kan. bakterinya juga udah bandel-bandel juga sih. Udah resisten. Jadi dia udah kenal gitu kayak orang pacaran mah udah bosen kali ya sama itu. Pacaran ya. Iya kan kalau pacaran dia lagi dia lagi dia lagi dia lagi. gitu. Iya, udah bosan kawin juga tapi ya. Anak 5. Ya jadi maksudnya kalau antibiotik ini kan maksudnya ini ciptaan Tuhan tuh luar biasa gitu ya Bung Wandi. Antibiotik ini kan untuk mikroba, bibit penyakitnya kecil yang nggak bisa dilihat mata itu dia otaknya aja kita nggak kebayang Bung di mana Bung. Kok dia bisa belajar gitu ya dan dia bisa kebal dan mengerti dengan melawan obat tadi untuk dia bertahan hidup gitu dok. Karena gini, bakteri itu kan namanya si A nih. Yang diserang itu pertama kali waktu bulan lalu namanya tetap A. Nggak tahu dia kawin nih si bakteri. Kawin kan ada suaminya. Iya. Ada suaminya ya karena dia itu akad nikah. Ya pokoknya bakteri yang di tadi tuh melakukan perkawinan lah gitu ya. Kawinan, jadi punya anak dong. Iya. Nama anaknya jadi C. Iya. Sedangkan kalau misalnya C yang dikasih dengan antibiotik yang tadi itu nggak masih terampar. bisa, Iya. masih bisa karena kan Cuman turunannya, mabok-mabok doang dia. turunannya. Tapi kalau misalnya si A nggak kawin-kawin ya dia udah kebal terus gitu lah contohnya seperti itu. Oke ya. Atau dengan gantinya dengan jadi C, antibiotiknya juga berubah. Bukan karena kebal tapi aku nggak mau sama kamu. Karena aku nggak kenal kamu. Ya karena gitu. bakterinya berbeda sama Beda sekali. turunannya, iya. Karena ketika kecepatan inovasi terhadap antibiotik itu tidak sekarang ini sudah kecepatannya sudah disalip oleh perkembangbiakan bakteri. Kira-kira begitu. Betul, Dok, ya? betul. Untuk gambarnya gimana, Bung? Makanya Analoginya kira-kira antibiotik begitu itu ya? berkembang terus, kemudian diperbaharui terus Harusnya karena gitu, memang ya. bakterinya beda-beda terus. Iya. Tadi melakukan perkawinan dan akad Iya. nikah tadi kata dokter. Iya, dan secara alami kan yang namanya makhluk hidup itu memiliki apa ya? Secara alami Evolusi, dia akan evolusi. mengalami adaptasi, Iya, adaptasi betul. adaptasi dengan lingkungan. Makanya kenapa dokter itu menyarankan untuk dikonsumsi supaya habis tadi. Dengan dosis yang sudah disarankan tadi, maka diharapkan semua bakteri itu akan punah, Iya. akan habis, tidak akan ada lagi yang bertahan, Di tubuh, sehingga ya. tidak ada kemungkinan untuk resisten. Nah masalahnya tadi dia baru teler, tiba-tiba di stop. Iya. Akhirnya dia adaptasi dengan tingkat seperti itu, saya udah kuat nih, sehingga di momen berikutnya ketika misalnya orang ini sakit, dia udah harus mulai dari si yang klingan tadi, yang dari teller itu dosisnya harus di situ. Artinya dosis sudah harus meningkat, udah nambah. Apalagi diulangi lagi, baru dia teller udah di stop lagi. Udah makin naik sehingga pada suatu titik udah nggak ada lagi antibiotik, sehingga ketika si orang ini sakit ya udah lewat. Nggak ada lagi yang bisa dikasih. Ini saya ingat dengan satu judul lagu yang kalau saya nggak salah dinyanyikan oleh Katy Perry ini Bung, katanya What doesn't kill you make you stronger katanya. Apa yang nggak bisa membuat kamu mati itu membuat kamu lebih kuat. Inilah ya Betul, yang diikuti sama. oleh Iya. bakteri tadi ini. Jadi Berarti benar mereka ini. dengerin lagu juga.
Oke ya. Jadi Bapak Ibu ya, Anda yang menyimak dialog ini Bapak Ibu ya, apakah Opa Oma Bapak Ibu ada yang saat ini juga lagi tengah minum antibiotik ya? Ya. Silakan bagaimana dengan komentar atau pendapat Anda? Tulis di kolom komentar di tayangan ini Pak Bu ya, biar nanti bisa kita tanggapi. Jangan-jangan ada juga yang mengalami kebal antibiotik tadi ya. Lalu apa saran dari dokter yang menangani Anda? Silakan tulis di kolom komentar biar nanti bisa kita tanggapi pendapat atau komentar Anda ya. Mudah-mudahan dialog ini bisa bermanfaat. Jangan lupa tadi pesan dokter, minum jamu ya. Indonesia ini banyak banget herbal-herbal alami yang juga bisa mendukung menguatkan sel tubuh kita supaya tadi tidak mudah digerogoti oleh berbagai bakteri dan tadi membuat sel tubuh kita kuat dengan mengkonsumsi aneka jamu-jamuan ya. Akhir kata saya Hasan DJ. Saya Dr. Lena. Dan saya Pandi. Kita ketemu lagi di topik yang berbeda. Dadah.